Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UT Universitas Terbuka S1 PGSD Pokjar Prabu Muli semester 7 angkatan 2019. Tutor Pak Hermawan Sri SPD MPD akan melakukan tugas kelompok yaitu percobaan pengamatan daun putri malu. Kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri sebagai anggota yang mewakili kelompok 4, dan yang kedua ada Supriyadi sebagai ketua kelompok kami, dan yang ketiga ada Arif Hendrawan sebagai wakil ketua kelompok kami, dan yang keempat ada Pinaria sebagai anggota, yang terakhir ada Dwi Lestari sebagai anggota. Hari ini kami akan melakukan percobaan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup atau gerak pada tumbuhan. Sekarang saya sudah memegang buku dan pena sebagai alat yang digunakan untuk menulis hasil pengamatan percobaan gerak pada tumbuhan, seismonasti dan niktinasti. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari praktikum. Tujuan praktikum yaitu untuk mengamati gerak seismonasti dan gerak pada niktinasti. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tanaman putri malu yang ada di sekitar kita. Yang kedua, sebatang kayu dari putri malu. Selanjutnya kita akan mulai melakukan percobaan pertama, yaitu percobaan pengamatan seismonasti daun putri malu. Nah, sekarang saya sudah berada di dekat sebatang kayu daun putri malu. Coba kita lihat sama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan sentuhan. Sentuhan ada 3, yaitu sentuhan secara halus, secara sedang, secara kasar atau cepat. Sekarang kita coba terlebih dahulu sentuhan pertama, yaitu sentuhan secara halus. Yang kedua, sentuhan secara sedang. Yang ketiga, sentuhan secara kasar. Dari ketiga percobaan ini dapat kita temukan atau kita simpulkan bahwa ketika daunnya disentuh dengan perlahan atau halus, maka daunnya lebih cepat kembali ke bentuk semula. Ketika daunnya disentuh dengan sedang, maka daunnya perlu beberapa saat untuk kembali ke bentuk semula. Dan ketika daunnya disentuh dengan kasar atau cepat, maka daunnya perlu waktu yang lama untuk kembali ke bentuk semula. Demikianlah tadi hasil percobaan kita tentang pengamatan seismonasti daun putri malu. Kalau tadi kita sudah melakukan pengamatan pada gerak seismonasti, sekarang kita akan melakukan percobaan gerak niktinasti. Alat dan bahan yang digunakan sama seperti percobaan seismonasti, akan tetapi kalau niktinasti menggunakan 2 batang kayu putri malu dan penutup. Sekarang kita akan melakukan percobaan niktinasti. Dan saya sudah ada di dekat 2 batang kayu putri malu. Ini batang putri malu yang pertama yang akan kita tutup. Dan yang kedua batang putri malu yang akan dibiarkan terbuka dan terkena sinar cahaya matahari. Bisa kita lihat bersama-sama.
daun putri malu. Sekarang saya akan menutup batang kayu putri malu dengan kardus yang kedap cahaya. Bisa kita lihat bersama-sama. Kita akan biarkan tertutup lebih kurang setengah jam. Ya, karena sudah setengah jam, saya akan membuka daun putri malu tersebut dengan sangat hati-hati agar tidak menyentuh tanaman tersebut. Coba kita lihat apa yang terjadi jika tutup tersebut kita buka. Saya akan membukanya dengan sangat hati-hati supaya tidak menyentuh tanaman tersebut. Ya, jelas sekali terlihat. Coba kita perhatikan sama-sama apa yang terjadi pada daun putri malu yang sudah kita tutup selama lebih kurang setengah jam. Apa yang terjadi? Daun putri malu yang terbuka di tempat terang, daunnya tetap terbuka. Coba perhatikan. Sedangkan daun putri malu yang tertutup dengan penutup yang kedap udara atau cahaya, bukan kedap udara, kedap cahaya, daunnya tertutup semuanya. Di sini sudah jelas perbedaannya. Jika daun putri malu tertutup dengan penutup yang kedap cahaya, maka daunnya akan menutup semuanya. Sedangkan daun putri malu yang tidak tertutup atau terbuka dan terkena sinar matahari, daunnya tetap terbuka dan nampak segar sekali. Demikianlah tadi hasil percobaan kita tentang pengamatan seismonasti dan niktinasti daun putri malu. Sekian dan terima kasih, kalian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.